Jadi yang pertama, Bu, kasih tahu menantu, anak-anak, keluarga, usahakan kaki pertama kali kalau dengan duit sendiri menginjakkan kaki ke rumah Allah. Yang kedua, wa masjidi haza, kata Rasulullah, dan masjidku ini. Masjid apa, Pak? Masjid Nabi? Masjid Nabawi di kota Madinah Al-Munawwarah, kota yang Nabi sangat cinta. Nabi yang mendoakan penduduknya 3 kali, Allahumma barik li ahli Madinah, berkahi ya Allah selalu penduduk Madinah ini. 3 kali berkahi orang-orang Ansor ya Allah. Yang ketiga, wa masjidil aqsa. Ada pertanyaan, mengapa ketiga masjid ini? Jawaban pertama, karena Rasul memotivasi itu. Jawaban kedua, mengapa yang pertama Masjidil Haram? Jawabannya adalah karena Rasul menyuruh untuk ke sana. Kalau kita cinta Rasul, apa yang dikatakan Rasul, dimotivasi, diamalkan sesuai kemampuan kita. Mengapa Masjidil Haram? Jawaban yang ketiga, ada Baitullah, rumah Allah. Ka'bah musyarrafah, Ka'bah yang mulia. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran, Inna awwala bait, sesungguhnya rumah yang pertama kali di atas muka bumi ini dibangun sebagai tanda untuk kita menyembah Allah, lallazi bi Bakkah, adalah rumah yang berada di lembah Tangisan. Maka Ka'bah itu di sekelilingi gunung. Lembah itu adalah al-ardul munkhafidah, dalam bahasa Arab namanya wadi. Tangisan Nabiullah Ismail, oh dahsyat kisahnya. Tangisan wanita yang kuat tangguh Ibunda Hajar, begitu harus berpisah dengan Nabiullah Ibrahim. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Pengorbanan tidak sia-sia, Allah ganti. Makanya kalau orang sudah ke sana itu doanya, Allahumma ja'al umratana atau hajjana hajjan mabruran. Kalau umrah, umratan mabruratan makbulatan. Jadikan haji beliau, umrah beliau ini umrah yang kau terima ya Allah. Wa sa'yan maskuran, usaha yang engkau balas dengan keberkahan. Wa zamban maghfuran, salah dan dosa yang kau ampuni ya Allah. Wa tijaratan lan tabura, demikian juga perniagaan, usaha bisnis yang tidak akan merasakan bangkrut. Kenapa? Dia berkorban untuk ke sana. Nabi mengatakan, menjamin, fa innahuma, orang yang berangkat haji wal umrah, dan yang berangkat umrah, yanfiyanil faqr, menghilangkan kepakiran, kama yanfi, sebagaimana menghilangkan annar, api, khobasal hadid, menghilangkan karatnya besi, wad zahab, dan kotoran emas, wal fiddah, dan kotoran perak. Begitulah kata Rasulullah SAW orang yang kemudian berusaha untuk ke sana. Maka Rasulullah SAW mengatakan, al-hujjaju wal ummaru wafdullah, orang yang mau berhaji dan mau berumrah, tetamu Allah, utusan Allah, Pak. Salatun fil masjidil haram, orang yang datang ke Mekah kemudian dia salat ke Masjidil Haram, mi'ati alfi salatin fi masiwah, mendapatkan, Bu, keberkahan, pahala, ganjaran, keutamaan 100.000 kali lipat. Mi'ah alaf, 100.000. Mengapa Masjid Nabawi? Pertama, Pak, di situ ada orang, sosok manusia terbaik di atas muka bumi yang Allah ciptakan, Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mata menetes pipi ini, Pak. Begitu kita mengucapkan salawat dan salam, assalamu alayka ya Rasulullah, salawatullahi alaika ya Habiballah. Yang kedua, Bu, mengapa Masjid Nabawi? Ada tempat karamat lagi. Karamat itu artinya karomah, tempat mulia untuk kita berdoa. Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah, antara rumahku dan mimbarku ada taman-taman surga, kata Nabi. Doa, solat 2 rakaat, doa situ dikabul Allah permohonan kita. Namanya apa, Pak? Raudhah. Setelah kita mengucapkan salat salam pada Nabi, ada manusia yang terbaik setelah Rasul, yang dahsyat pengorbanannya, pembelaannya kepada Rasul dan kepada Allah. Siapa, Pak? Abu Bakar. Assalamu alayka ya Aba Bakrin. Allah. Setelah itu kita keluar ke pemakaman Baqi. Ada sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an dan sahabat-sahabat yang lainnya
ya di pemakaman Baqi di kota Madinah itu. Allahu Akbar. Mengapa Masjid Nabawi? Nabi mengatakan yang kelima, salatun fi masjidi. Siapa datang ke Madinah kemudian dia mampir ke Masjid Nabawi, bi alfi salatin fi masiwah, kata Nabi. Kebaikannya, fadilah, keberkahan, keutamaan salatnya 1000 kali lipat ketimbang masjid yang lain. Yang ketiga kata Rasul, wal masjidil aqsa, masjidil aqsa. Pertanyaannya kemudian muncul mungkin di benak kita, mengapa harus jauh ke sana, Masjidil Aqsa? Mengapa Bapak harus menabung punya duit berangkat ke sana juga? Jawaban pertama, Rasul menyarankan itu. 16 bulan Pak solat dari Madinah menghadap ke arah utara ke Al-Quds. 1 tahun 4 bulan Nabi menghadap sana. Pas solat zuhur, Nabi diperintahkan rakaat yang ketiga dan keempat menghadap Masjidil Haram. Rakaat pertama dan kedua masih menghadap Masjidil Aqsa. Memang benarlah bumi Syam itu bumi yang diberkahi. Subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Lanjutkan, allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang memperjalankan Nabi Muhammad, hambanya, maksudnya di sini Nabi Muhammad, secara fisik dan secara nyawa ruh, dari Masjidil Haram tadi di Mekah ke Masjidil Aqsa di Al-Quds Palestina. Linuriyahu, agar kami menampakkan kepada dia, kepada Nabi Muhammad, min ayatina, dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu, sesungguhnya Allah, huwas sami'ul basir, maha mendengar lagi maha mengetahui. Mengapa Masjidil Aqsa harus kita kunjungi juga? Karena dia, ini penting, bagian dari akidah kita yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan orang yang beriman. Makanya Allah kaitkan tadi Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Mengapa Allah perjalankan Nabi dari Mekah, Masjidil Haram, kok ke Masjidil Aqsa dulu sebelum naik ke langit 7 menerima perintah solat 5 waktu? Apa hikmah di balik itu, Pak? Agar kaum muslimin kemudian hari jangan pernah melupakan Masjidil Aqsa. La yatazazza, dia tidak bisa dipisahkan dari kehidupan orang yang beriman. Masjidil Aqsa ini harus punya perhatian kita. Wassalatu fil Masjidil Aqsa, orang yang datang ke Palestina kemudian singgah, dia sempatkan solat di Masjidil Aqsa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, bi khamsi mi'ati shalah, mendapatkan keutamaan 500 kali lipat ketimbang masjid yang lain.